Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Fadila dengan NIM 228824017 dari kelas A. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai visualisasi persamaan fisika custom dengan input user. Nah, di sini saya mempunyai contoh untuk simulasi osilasi harmonis sederhana pegas. Oke, baik, kita langsung saja. Di sini sudah saya sediakan codingan tentang osilasi harmonis sederhana dengan menggunakan Python di aplikasi VS Code. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu kita harus mengimport terlebih dahulu modul pustakanya. Di sini saya memakai modul pustaka NumPy dan juga Matplotlib. Jadi kita import NumPy as NP. NP ini merupakan singkatan dari NumPy. Kemudian yang kedua import matplotlib.pplot as PLT. PLT ini merupakan singkatan dari Matplotlib. Jadi NumPy sama Matplotlib ini yang nantinya akan membantu kita di proses perhitungan matematika dan juga di visualisasi grafiknya yang nanti kita akan buat di akhir. Nah, kemudian langkah kedua yang kita lakukan itu input user. Nah, input user ini seperti yang udah kita pelajari di dasar-dasar komputasi. Videonya sudah pernah saya buat di YouTube. Nah, di sini kita bikin kita tentuin dulu variabel apa aja yang kita butuhin di perhitungan osilasi harmonis sederhana. Di sini kayak seperti M, K, A, konstanta pegas, maksudnya kayak gitu kan, massa, amplitudo dan lain-lain. Nah, di sini udah gitu kita pakai float. Float ini dia itu kan karena nanti data yang akan kita masukkan itu kan berupa angka ya, makanya kita kasih float, kemudian input dan string dan lain-lain seperti biasa. Kemudian sudah ini kita kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu perhitungan. Nah, perhitungan di sini itu kita tinggal masukin aja rumus-rumus yang kita butuhin di operasi osilasi harmonis sederhana. Ini kayak menghitung di sini, menghitung kecepatan, posisi, percepatan, menghitung frekuensi sudut, periode osilasi. Di sini sudah kayak saya kasih keterangan. Kemudian di sini NP pakai NumPy sebagai untuk membantu operasi matematikanya. Kemudian kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu visualisasi. Jadi ini tahap visualisasi ini yang nantinya akan membuat grafik yang kita inginkan. Jadi di sini saya akan ingin membuat grafik posisi, kecepatan, percepatan. Jadi saya ingin membuat 3 grafik. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus ketik dulu plt.figure fig size sama dengan 10,6. Nah, di sini tuh maksudnya apa sih? Jadi kan nanti itu bakal muncul suatu tab. Nah, kita bisa mengatur ukuran tab tersebut dengan cara ya seperti ini, yang plt.figure fig size sama dengan 10,6 ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke plt.subplot. Jadi saya akan membuat 3 grafik ya, namun dalam satu baris yang sama. Makanya di sini 3,1 di bagian sini. Nah, untuk satu yang terakhir itu maksudnya apa sih? Maksudnya itu untuk menandakan posisi bahwa grafik itu tuh grafik yang pertama, grafik paling atas, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita pakai plt.plot. Nah, di sini labelnya maksudnya tuh jadi nanti kan ada grafik ya, line-nya itu untuk mewakili posisi dengan warna blue atau biru. Jadi nanti kita itu colornya ini bisa kita ganti-ganti, kayak bisa jadi green, red, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke plt.ylabel. Jadi ini tuh kayak buat satuannya meter. Jadi nanti tuh kayak buat di bagian namanya gitu loh, tapi bukan nama di bagian atas.
Nanti bakal saya tunjukin di akhir. Nah, kemudian plt.title di sini baru judulnya, judul dari si grafiknya, gerak osilasi harmoni sederhana. Kemudian kita lanjut di plt.grid dalam kurung true. Jadi kalau misalkan kita ganti false, itu dia nanti jadi grafiknya itu kita kertasnya itu, ibaratnya kertasnya itu dia nggak bakal berbentuk grid kalau misalkan false. Jadi kalau misalkan true berarti nantinya dia kertasnya bakal ada garis-garisnya berbentuk grid kayak gitu. Kemudian plt.legend. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama sebanyak 3 kali dikarenakan bakal ada 3 grafik. Kemudian setelah itu yang akhir nih, yang paling penting, kita pakai plt.type underscore layout sama ini, yang paling penting plt.show. Kenapa sih? Karena kalau misalkan kita nggak pakai plt.show, itu grafik kita nggak bakal muncul. Kayak gitu. Kita langsung coba saja ya. Kita run. Oke. Di sini masukkan masanya. Kita asal masukin angka aja coba ya. Misalkan kita mempunyai benda dengan berat 3 kg, konstanta pegasnya misalkan metodenya nah, muncul deh kayak gini grafiknya. Kayak gini. Jadi tadi itu X, V, A ini tuh buat apa namanya? Di bagian Y-nya gitu, kemudian gerak osilasi ini judulnya nih. Nah, warna-warna ini mewakili line ini grafiknya. Kemudian seperti ini. Sudah jadi seperti ini, kayak gini. Nah, kemudian kita juga bisa mengimpor atau memindahkan dia supaya ada di menjadi X, jadi caranya itu kita harus memastikan bahwa kita sudah menginstal PIP PY installer terlebih dahulu. Sebentar, kita close dulu tab ini. Oke. PIP PY install PY installer. Nah, di sini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Kemudian kita juga harus save dulu apa file ini nanti dalam bentuk X-nya. Nah, kalau udah nanti itu dia bakal menjadi seperti ini. Sebentar. Tugas underscore viscom. Nah, ini nanti dia formatnya dia bakal berubah menjadi dist seperti ini, dist kayak gini. Nanti kita tinggal buka aja. Ini agak lama loadingnya ya. Jadi nanti itu dia orang awam atau orang yang tidak mempunyai VS Code itu bisa menggunakan codingan kita tadi itu, bisa menggunakan perhitungan yang sudah kita buat di codingan di VS Code yang tadi. Nah, di sini kita bisa langsung ada tampilannya kayak gini nih. Masukkan massa. Kayak tadi. Enggak, kita pokoknya asal aja dulu ya. Kita masukkan sembarang angka aja dulu. Nah, kayak gini. Langsung muncul deh kayak gini dia. Seperti ini. Oke, baik. Cukup sekian video edukasi yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.